Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah ma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idhahil Aqidah Islamiyah, karya dari Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Dan pembahasan kita kali ini terkait kejadian Isra dan Mi'raj. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sahabat lan teman-teman tetap apa dalika mengkono kedadian Isra lan Mi'raj bila hadisi kelawan atau ing dalem pira-pira hadis sahih hati kang sahih. Wa hadza utawi perkara iki iku amrun perkara mungkinun kamungkin abara kang ngriwayatake bihi kelawan amrun sapa aswadiku wong kang bener. Jibu mongko wajib apa hamluhu nggawane Kanjeng Nabi ala dhahirihi yang tasih dhahire Kanjeng Nabi. Wala yastarobu lan ora den anggap amneh miman saking wong sayara kang lakokake sapa man taira ing manuk fil hawa ing dalem langit wa ja'ala lan dadake sapa man al kawakiba ing pira-pira bintang taqta'u hale ngambah atau menempuh apa kawakib biharakatiha kelawan pergerakane kawakib fitake kok kene dalem 1 menit apane masafatan perjalanane layak tahu kang ora iso menempuh ha ing masafa sapa nasu menungso fi mi'ati amin ing dalem 100 tahun. Apa sing ora dianggep aneh apa ayar yen to ngangkat sinten Allah ila sama imaring langit fi saatin ing dalam satu waktu dalam 1 jam ngangkat habibahu ing kekasih Allah alladzi kang istofa milih sinten Allahu ing alladzi alal anami ngalake ngatasi kere pira-pira menungsa. Wa huwa utawi Gusti Allah iku ala kulli syai'in ing atas saben-saben suwiji iku qadirun maha kuwasa. Wa bi kulli syai'in lan kelawan saben-saben suwiji iku khabirun dat kang maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kejadian kemarin Isra dan Mi'raj itu juga terekam dalam beberapa hadis yang sahih. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dengan jumlah yang dengan mata rantai riwayat atau perawi atau orang-orang yang mereka ini jujur, tidak berakhlak buruk dan lain sebagainya, hingga masyarakat kala itu beranggapan bahwa mereka ini ketika berbicara pasti membicarakan hal yang benar, tidak menambah-nambahi dan lain sebagainya. Dan hadis-hadis sahih ini biasanya bisa dikomparasikan dengan mata rantai yang lain, artinya tidak mesti satu jalur, kecuali hadis-hadis ahad ya. Kalau mutawatir bahkan diriwayatkan oleh banyak orang, yang mana bisa dikomparasikan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, yang mana mereka punya pemahaman atau konten yang sama. Bisa jadi lafadznya berbeda, tapi konten isinya informasi tersebut sama. Dan ini hadza Isra dan Mi'raj ini merupakan satu hal yang mungkin, yang mana dia bukan termasuk hal yang wajib harus ada, tidak, juga bukan juga hal yang mustahil, tidak mungkin, tidak ada. Kenapa bisa demikian? Karena ini menurut analoginya musannaf, tidak mengherankan bagi Allah yang bisa menciptakan burung terbang, bisa menciptakan hukum gravitasi, bisa menciptakan bintang yang
ketika bergerak sedikit seret gitu ya dalam hitungan menit, itu perjalanan bintang dengan kecepatan cahaya dalam 1 menit itu belum tentu bisa ditempuh oleh manusia yang melakukan perjalanan kaki dalam waktu 100 tahun. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan menempuh perjalanan dalam 100 tahun oleh bintang itu bisa ditempuh hanya dalam hitungan menit. Nah, yang mengatur bisa dan tidak bisa ini adalah Allah. Yang memberikan, kalau hari ini istilahnya adalah hukum alam, yang menetapkan hukum alam bahwa bintang bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, sedangkan manusia mampu melakukan perjalanan hari ini ya sampai kecepatan suara karena keterbatasan manusia dan lain sebagainya. Ya, yang mengatur semua ini adalah Allah yang memberikan hukum adat atau hukum alam ini. Tentu saja hak bagi Allah untuk melanggar hukum-hukum ini, karena pada dasarnya yang berkuasa itu adalah Allah. Ketika hukum alam berjalan, itu yang berkuasa Allah, dan ketika hukum alam dilanggar, yang berkuasa tetap Allah. Artinya kita tidak boleh beranggapan bahwa hukum alam itu adalah segala-galanya, dan ketika hukum alam dilanggar maka berbohong atau tidak mungkin. Ini sangat bertentangan dengan akidah yang kita imani. Artinya yang punya kuasa itu Allah. Ketika Allah berkehendak, maka apapun yang dalam kuasa Allah itu bisa terjadi, dan tidak ada satupun di dunia ini yang tidak di dalam kuasa Allah. Artinya bagi Allah yang bisa memindahkan bintang dengan jarak sekian ratus tahun dalam hitungan menit, itu sangat mudah sekali ketika Allah hanya ingin memindahkan kekasihnya, seorang yang menjadi pilihannya Allah, satu-satunya manusia yang menjadi Sayyidul Mursalin, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk dipindah dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit atau Sidratul Muntaha. Ini bagi Allah sangat mudah, karena perjalanan ini ya kalau hari ini ya bisa ditempuh dalam 1 hari, dari Mekah ke Palestina maksudnya. Sedangkan Palestina ke langit itu hal yang berbeda. Nah, bagi Tuhan yang memindah bintang saja bisa, hanya sekedar memindah Kanjeng Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, Palestina ke langit, itu hal yang sangat mudah. Terlebih yang mengatur alam ini, yang mengatur hukum alam, manusia dalam perjalanan ini akan rusak tubuhnya misalnya. Tuhan melanggar hukum-hukum alam itu ya boleh-boleh saja. Yang ngatur ini Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak lain ya dia akan aman-aman saja dan bisa terjadi. Inilah hal yang harus kita imani dalam Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini sekali lagi adalah perjalanan zahir, di mana tubuh Kanjeng Nabi dan tubuh Kanjeng Nabi dipindahkan dari Mekah menuju Palestina, dan Palestina menuju langit. Ini benar-benar terjadi di zahirnya Kanjeng Nabi, bukan batiniah, bukan ruhnya, tapi tubuh fisiknya Kanjeng Nabi dipindahkan dari Mekah ke Palestina, Palestina ke langit. Inilah yang dijelaskan oleh Jawahirul Kalamiyah terkait Isra
dan Mi'raj. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.